Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin rabbal alamin. Qabla nabda dirasah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, ikhwan fillah, kajian tafsir kita untuk Intisari Tafsir Al-Baidawi sudah menginjak materi yang ketujuh ya, keenam ketujuh ini. Ini alhamdulillah bisa istiqomah ya, karena memang ilmu memang sesuatu yang mahal harganya. Sesuatu yang kalau dalam kitab adab itu adalah perhiasan. Namanya perhiasan kan mahal ya. Jarang gitu ya orang yang mau membelinya karena dia perhiasan, maka harus dibeli dengan harga yang terasa mahal. Apa itu? Harga yang sangat mahal adalah waktu kita. Jadi modal untuk ilmu adalah waktu kita. Waktu kita ini sangat berharga, makanya jarang orang itu memberikan waktu kita untuk sesuatu yang katakanlah untuk akhirat ya, kadang-kadang ya gitu, karena menganggap waktu ini saking berharganya jadi agak susah untuk dikorbankan untuk ilmu. Nah, memang kenyataannya seperti itu. Karena itulah Iwan Villa, kita harus ingat hadis Nabi Muhammad SAW di dalam anjuran motivasi mencari ilmu, bahwa orang yang mansalaka torikon, siapa yang menempuh sebuah jalan yaltasima bihi ilman, untuk menggapai ilmu, maka sahalallahu torikon ilal jannah, Allah mudahkan jalan ke surga. Karena ini bicaranya jalan ke surga, maka tentu ujiannya banyak sekali. Ujiannya banyak sekali ya. Nah, karena itulah beruntung bagi kita yang bisa lolos dari ujian untuk menggapai tholabul ilmi. Amin. Baik Iwan Villa, di kajian tafsir Intisari Al-Baidawi ini kita melanjutkan sekarang ayat yang ke-6. Setelah sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa ayat, nah nanti di ayat yang ke-6 juga ini kita akan diingatkan sekilas mengenai tema-tema sebelumnya. Dan tema-tema sebelumnya tentunya menjadi landasan untuk memahami tema-tema selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang
kafaru yang mereka kufur, yang mereka kafir, sawaun alaihim sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Am lam tunhirhum, apakah engkau tidak memberikan peringatannya atau engkau tidak memberikan peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Orang-orang yang kafir sama saja. Apakah engkau memberikan mereka peringatan ataukah engkau tidak memberikan mereka peringatan, sama saja mereka ini tidak beriman. Ini ayat yang ke-6. Lama dzakara khussata ibadihi wa khalasah awliyaihi bisifatihi millati ahlathum lil huda wal falah ya'aqabahum bi'adhdihim al-uta al-maroddah alladzi la yanfa'u fihim al-huda wala tugni anhum al-ayatu wa nudur ya. Jadi wanfila di sini dijelaskan oleh al-alamah al-imam al-qadi al-Baidawi bahwa lama zakaro, ketika Allah menjelaskan, ketika Allah mengingatkan khossata ibadihi, terutama hamba-hambanya ya, wa khulasoh aulaihi, dan juga kemurnian ya, keikhlasan para wali, para kekasihnya, bisifatihim, dengan sifat-sifat mereka ini, allati ahlathum, yang memang mereka memiliki itu ya, lil huda, memiliki petunjuk, wal falah, juga memiliki keberuntungan, aqobahum. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan gitu ya, sifat-sifat hambanya, sifat-sifat hambanya, sifat-sifat para walinya, gitu ya, ketika Allah ya, lama dzakara khossata ibadihi, ketika Allah menyebutkan, menjelaskan, mengingatkan tentang keistimewaan hambanya dengan sifat-sifatnya, wa khulasota auliyaihi, dan juga bagaimana murninya, tulusnya keimanan para kekasih Allah ya, sifat-sifat mereka itu. Nah, yang memang mereka ini layak mendapatkan huda, petunjuk, dan juga layak mendapatkan al-falah, keberuntungan. Jadi ketika Allah sudah menjelaskan mengenai khususnya hambanya, terus mengenai keikhlasan para wali, para kekasihnya, dengan penjelasan, dengan menjelaskan sifat-sifat mereka yang sebelumnya sudah kita baca di ayat-ayat sebelumnya, yang memang mereka layak mendapatkan petunjuk dan keberuntungan. Nah, lalu aqobahum ya. Setelah itu Allah lanjutkan, Allah iringi gitu ya. Allah iringi, menjelaskan, menggambarkan, menyebutkan bi'adhdihim, orang-orang yang kebalikan dari tadi itu, hamba ya, kebalikan dari hamba Allah yang soleh, kebalikan dari hamba Allah yang bertakwa, kebalikan dari para kekasih Allah itu. Nah, jadi disebutkan di sini kebalikan dari mereka, al-utah yang congkak, yang sombong. Kebalikan mereka yang kurang ajar, orang yang kurang ajar, al-maroddah, yang tertolak, alladzina la yanfa'u fihim al-huda, di mana petunjuk itu tidak manfaat bagi mereka ini. Wala tughyanhum al-ayatu wa nuduru. Ayat ya, berbagai macam ayat dan juga peringatan juga sama. Tidak ada efek apa-apa bagi mereka ini. Nah, inilah maksud dari ayat yang ke-6. Jadi, sungguhnya orang-orang yang kafir, sama saja apakah engkau memberikan mereka peringatan, ataukah engkau tidak memberikan mereka peringatan, nah, mereka tetap atau mereka tidak akan beriman gitu ya. Nah, jadi apa maksud Allah menjelaskan ayat ini? Apa maksud Allah menurunkan ayat ini? Nah, di sini sebetulnya adalah sebagai perimbangan. Ketika Allah sudah menjelaskan
hamba-hambanya yang soleh, ketika Allah sudah menjelaskan sifat-sifat para kekasihnya yang mulia, yang memang layak mendapat petunjuk dan keberuntungan. Nah, maka ayat ini sebetulnya mengiringi orang-orang yang baik ada, orang yang bertakwa ada, tapi jangan lupakan, ada juga orang-orang yang mereka kafir. Ada juga orang-orang yang mereka ini betul-betul diberikan peringatan atau tidak, itu nggak ada pengaruh bagi mereka itu. Itulah orang-orang yang kafir, yang mengerikan sekali. Petunjuk dan juga yang namanya ayat dan juga peringatan itu betul-betul tidak ada efek. Gitu ya, tidak ada efek bagi mereka ini. Mereka tetap dengan kekafirannya. Nah, ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang bebal seperti ini ya, orang-orang yang bebal dengan kekafirannya ini. Nauzubillah. Ini mereka luar biasa dikasih peringatan. Entahlah ini ya. Makanya di ayat yang lain itu mengapa mereka nggak bisa mendapatkan hidayah dan sebagainya itu tadi. Nah, nanti ayat selanjutnya ini akan dijelaskan, gitu ya. Nah, Iwan Villa di sini disampaikan pada ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya di sini disampaikan oleh Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Disampaikan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absorihim gisawatun. Khatamallah, Allah mengunci ala qulubihim, bagi hati-hati mereka, wala samihim, dan juga pendengaran mereka, wala absorihim, dan terhadap penglihatan mereka, gisawatun, ada penutup. Nah, ayat ini sebetulnya dijelaskan oleh Imam Al-Baidawi ta'lilun ya lil hukmi sabik. Jadi ini sebetulnya ayat yang menjelaskan alasan, makna yang muncul pada ayat sebelumnya gitu. Jadi orang-orang kafir, ayat-ayat sebelumnya kan tadi dijelasin. Orang-orang kafir itu ada yang kalau Anda berikan peringatan, kalau Anda tidak berikan peringatan, nggak ada efek apa-apa. Mereka tetap tidak beriman. Nah, kenapa mereka seperti itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim ghishawatun. Jadi Allah itu karena apa? Karena Allah sudah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka pun juga sudah tertutupi. Nah, inilah, jadi ayat ini sebetulnya sebagai alasan, sebagai katakanlah ta'lilun lil hukmi sabik wa bayanun lima yaqtadihi. Jadi ayat ini sebetulnya adalah alasan makna ya. Alasan dari makna ayat sebelumnya dan juga penjelasan konsekuensi dari ayat sebelumnya gitu ya. Konsekuensi dari ayat setelahnya maksudnya gitu. Jadi khatamallah, Allah menutup gitu. Allah mengunci. Jadi ini menjelaskan kenapa ada orang kafir yang tidak bisa diberikan peringatan seperti itu. Nah, alasannya ini. Ya, ta'lilun lil hukmi sabik, alasannya seperti ini. Karena Allah sudah mengunci hati dan pendengaran. Pandangan mereka pun juga ada penutup. Nah, karena Allah, ya kan, karena Allah sudah mengunci dan juga menutup. Nah, maka inilah disebut dengan bayanun lima yak tadi. Jadi penjelasan mengenai konsekuensi. Jadi ketika Allah sudah mengunci dan menutup, maka konsekuensinya apa? Mereka dikasih peringatan ataupun tidak sama saja. Gitu maksudnya. Ayat yang ke-7 ini ya. Jadi ayat yang ke-7 ini secara sederhana adalah kemunculannya itu sebagai sebuah alasan.
Jadi penjelasan ayat atau makna yang sebelumnya gitu, dan juga sebagai sebuah fokus konsekuensi mengapa ayat yang ke-6 tadi itu muncul. Nah ini gitu, ayat ini. Jadi mungkin kebingungan kita ketika kita bingung, loh kenapa kita beri peringatan, tidak beri peringatan sama saja? Ternyata ini alasan. Nah lalu di sini dijelaskan juga al-mu'allif rahimahullah, wala khatma wala taghsyiyata al haqiqati. Beliau menjelaskan wala khatma wala taghsyiyata alal haqiqati. Jadi yang mengunci, ya pengunci dan juga penutup. Nah, ini sebetulnya bukan makna yang sebenarnya. Jadi penutup dan pengunci gitu ya. Jadi pengunci hati dan pendengaran, penutup pandangan atau penglihatan ini sebetulnya, jadi si kunci dan juga penutup ini sebetulnya bukan hal yang sifatnya fisik. Jadi bukan sebenarnya, bukan kunci yang sebenarnya, bukan tabir atau bukan penutup yang sebenarnya. Gitu ya. Wa inama muradu bihima, yang dimaksud dari pengunci dan penutup ini sebetulnya adalah an yuhdasa fi nufusihim hayhatun, ya hayhatun tamurrunuhum, ya tamurrunihim ala istihbabil kufri wal ma'asi wastikbahil imani wa ta'ati bisababi ghayyihim. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud dengan pengunci dan penutup dalam ayat ini itu adalah, maksudnya adalah, jadi ada haihah, jadi ada sebuah keadaan ya yang tercipta pada diri mereka sehingga mereka ini sangat mudah untuk menyukai kekufuran, untuk menyukai kemaksiatan, membenci keimanan, membenci ketaatan. Akibat apa? Kesesatan mereka. Jadi kondisi yang mempermudah mereka jadi kufur, yaitu akibat kesesatan mereka. Jadi sebetulnya kesesatan mereka inilah yang menjadi, ya, yang menjadi pengunci dan penutup. Nauzubillah. Jadi karena mereka sesat gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkannya kondisi kesesatan itu. Nah, lalu apalagi di sini selain kesesatan? Wa in hima hukum fit taklid. Nah, juga termasuk juga selain kesesatan adalah keterhanyutan mereka di dalam fanatis, ya. Kan orang-orang Arab terdahulu misalnya ketika mereka ditanya mengapa mereka tetap kufur, ya kan? Nah, itu tadi mereka hanyut dalam kefanatisan, hanyut dalam fanatisme, dalam ketaklidan dengan nenek moyang mereka, gitu ya. Nah, makanya ketika mereka begitu jumud, maka mereka tidak bisa berubah, keimanan tidak bisa masuk ke dalam diri mereka. Jadi kesesatan dan kejumudan seseorang itulah sebetulnya pengunci dan penutup hati, pendengaran, dan penglihatan mereka itu. Nah, dilanjutkan lagi, di sini disampaikan oleh Imam Al-Baidawi, wa iraduhum anin nazari sahih. Ditambah lagi, mereka ini enggan untuk melakukan pembacaan yang benar. Mereka enggan untuk berpikir secara benar, gitu. Nah, itu jadi kesesatan, keterhanyutan dalam fanatisme, dan juga keengganan untuk berpikir secara benar. Inilah gitu ya. Inilah yang menjadi penutup, pengunci hati, pikiran, dan pandangan mereka gitu. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, hewan fillah, selanjutnya di sini juga disampaikan fataj'alu qulubuhum
bihaisu la yunafidu fiyal haqqu. Nah, akibat kesesatan, fanatisme, kejumudan, keengganan mereka berpikir benar tadi itu yang jadi penutup dan juga pengunci, gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan hati mereka tidak bisa menjalankan, tidak bisa membela kebenaran. Inilah yang menjadikan, gitu ya, hati mereka tidak bisa menerima menjalankan kebenaran. Wa asma'uhum ta'afu istima'uhu. Demikian juga pendengaran mereka. Jadi kesesatan, fanatisme, dan juga keengganan berpikir benar, inilah juga yang menghalangi pendengaran mereka untuk bisa mendengar kebenaran. Fatasiru ka'annaha mustausikun min habil khotam. Nah, sehingga seolah-olah mereka ini seperti dikerangkeng, diikat gitu ya, dengan kunci tadi itu. Wa absaruhum la tajdali al ayatul mansubah lahum fil anfusi wal afaq kama tajdaliha a'yanul mubtaksirin. Nah, juga di sini sampai-sampai gitu ya, membuat pandangan mereka pun tidak jelas ketika memandang ayat-ayat yang itu sebetulnya tercipta bagi mereka. Ayat-ayat yang ada dalam diri mereka, misalnya ayat-ayat yang ada dalam cakrawala, pandangan mereka, penglihatan mereka, yang mereka saksikan. Misalnya ketika kita melihat jantung kita berdetak, itu absaruhum, pandangan mereka enggak bisa melihat gitu, itu ya, jantung yang terus-terusan bergerak itu enggak sadar gitu, enggak tersadarkan. Jadi penglihatan mereka ketika melihat ayat-ayat yang Allah ciptakan bagi mereka ini, itu enggak jelas, ya, enggak jelas sebagaimana orang-orang yang bisa melihat gitu. Mereka ini pandangannya tertutupi. Fatasiru ka'annaha ghutiya 'alaiha wa hilu bainaha wa bainal absar. Sehingga seolah-olah ada penutup, ada penghalang, ya, penutup dan penghalang di antara dirinya dengan ada penutup penghalang gitu ya, di antara istilahnya itu katakanlah penglihatannya dengan kebenaran tadi itu, seolah-olah ada penutup penghalang gitu. Nah, jadi penghalang, penutup yang tadi disebutkan gitu ya, penghalang hati dan pendengaran, yaitu kesesatan, fanatisme, keengganan berpikir dengan benar. Lalu juga tadi juga ada penutup pandangan mereka gitu ya, penutup pandangan mereka yang akhirnya yang tadi itu semuanya jadi penutup juga pandangan mereka gitu ya. Nah, inilah yang menghalangi mereka dengan kebenaran, menghalangi mereka untuk bisa menerima hidayah. Sehingga inilah penjelasan yang masuk akal. Mengapa orang-orang yang kafir itu sama saja, apakah engkau berikan mereka peringatan ataukah tidak engkau berikan peringatan, mereka tetap tidak beriman. Mengapa mereka seperti itu? Nah, karena ada kunci, ada pengunci yang mengunci hati dan pendengaran mereka. Dan ada penutup yang menutup pandangan mereka. Apa itu? Itu tadi kesesatan, fanatisme, dan juga keengganan berpikir benar. Ini yang menyebabkan mereka jadi kayak begini ya, mengerikan, tidak bisa menjalankan kebenaran. Sehingga seolah-olah mereka akhirnya terkunci, terikat gitu ya. Terkunci, terikat, dan juga tertutup gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, walahum, ini yang tak kalah pentingnya. Walahum azabun azim, dan bagi mereka
ada azab yang mengerikan, ya. Ada azab yang besar bagi mereka ini. Wa'idun wa bayan lima yastahiqunahu. Ayat ini, ya, walahum azabun azim, adalah ancaman dan juga penjelasan apa yang layak bagi orang kafir yang mereka memang sudah terkunci, tertutup dikarenakan kesesatan, fanatisme, dan juga keengganan berpikir benar ini. Apa balasan bagi mereka? Apa ancaman bagi mereka? Yaitu tadi, ya, azab yang mengerikan, azab yang besar bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu adalah ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yaqulu, ada yang berucap, amanna, kami beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Gitu ya. Nah, lamma ftataha subhanahu wa ta'ala bisyarhi halil kitab wa syaqali bayanihi dzikrul mu'minin alladzi akhlasu dinahum lillahi ta'ala wa wata'at fihi qulubum alsinatahum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka dengan ayat-ayat sebelumnya mengenai penjelasan mengenai kitab, ya kan, la raiba fihi kitabun dan sebagainya tadi itu yang ayat sebelumnya, ya. Jadi sebelum ke ayat ini, sebelum ke wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, itu Allah membuka dulu. Jadi Allah memberikan pengantar mengenai penjelasan kondisi Alkitab, Al-Qur'an, dan juga menjelaskan kepada kita mengenai orang-orang beriman yang dia ikhlas kepada agama mereka, yang hati dan lisannya itu memiliki kesamaan, tidak ada kerusakan, tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan, gitu ya. Nah, wasanna, maka Allah yang kedua akhirnya Allah pun menjelaskan bi'adodihim, yaitu kebalikan dari orang-orang yang beriman, yang mempersembahkan agama hanya kepada Allah, yang mana hati dan lisannya itu sangat harmonis, sangat sesuai. Jadi hatinya beriman, lisannya pun beriman, gitu. Nah, yang kedua tadi Allah pun juga sudah menjelaskan lawan atau kebalikan dari orang beriman yang tadi disebutkan itu, yang di awal-awal sudah, ya, yang ayat-ayat yang sebelumnya, maksudnya, ya, ayat-ayat sebelumnya. Nah, yang seperti ini, ya, ulaika ala hudam mir rabbih wa ulaika humul muflihun, kan bicara soal beriman, orang yang beriman terus ini semuanya, gitu ya, banyak sekali kan. Nah, dari kalau kita la raiba fi itu yang maksud tadi, yang awalnya kita hudalil muttaqin, ini terus, ini kan bicara orang beriman semua ini. Nah, setelah bicara orang beriman, baru lawan dari orang beriman atau kebalikan dari orang beriman, yaitu apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, ini maksudnya. Yang golongan yang kedua. Nah, golongan yang kedua itu adalah kebalikan dari mereka itu. Alladzi mahlu al-kufr, ya. Alladzi mahadul kufra zahiran wa batinan. Lam yaltafitu laftata ra'san. Jadi yang kedua, sebagai kebalikan dari orang-orang beriman, yaitu ada orang yang memang kufur murni, di sini disebutnya itu. Yang disebutnya, ya, mereka yang mahadul kufur. Jadi kufurnya itu murni banget, gitu. Jadi ikhlas kufurnya, gitu. Gitu ya. Zahiran wa batinan. Jadi penampakan luarnya memang kelihatan kekafirannya, batinnya pun sama, kekafirannya kelihatan. Lam yaltafitu laftata ra'san. Nah, ini betul-betul mereka itu nggak bisa berubah sedikit pun, katanya di sini. Jadi peringatan apapun tidak bisa menolehkan muka mereka. Nah, ini yang kedua tadi itu.
yaitu yang innalladzina kafaru yang tadi ila akhir ayat, dan juga beserta alasannya ya, khatamallahu ala qulubihim tadi itu. Nah, itu yang kedua. Salasa bil qasmi salis. Nah, lalu Allah menjelaskan juga kelompok yang ketiga. Gitu ya. Al-mudzabdzab ya, al-mudzabdzib atau al-mudzabdzab bainal qismain. Nah, mereka yang terombang-ambing. Mereka yang terombang-ambing pada dua posisi atau dua klasifikasi tadi itu. Yang pertama orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Ini ada kelompok yang terombang-ambing, orang yang terombang-ambing. Nah, yang terombang-ambing inilah yang kita jelaskan di sini. Wa minan nasi man yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Nanti ada orang yang mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada orang yang mengklaim seperti ini. Nah, ini adalah kelompok yang ketiga. Wa humul ladzina amanu bi afwahihim. Mereka adalah orang-orang yang seolah mengucapkan keimanan dengan mulut mereka. Walam tu'minu qulubuhum, tapi hatinya tidak beriman. Takmilan lil taksim. Jadi kelompok jenis ini oleh Allah dijelaskan ini supaya menyempurnakan pembagian manusia secara umum. Gitu ya, manusia itu di dunia ini hanya ada 3 golongan ini sebetulnya. Orang yang kafir, orang yang beriman, dan orang yang tadi terombang-ambing di antara dua posisi tadi. Ya, yaitu yang mulut mereka mengatakan beriman, tapi sebetulnya hati mereka tidak beriman. Wahum akhbasul kufrati wa abghaduhum illallah ta'ala. Nah, yang sangat mengerikannya justru kelompok yang ketiga inilah disematkan kepada mereka gelar orang yang memiliki ya akhbasul kufroh ya. Jadi mereka ini memiliki tingkat kekufuran yang menjijikan, yang paling menjijikan. Jadi mereka ini orang yang kafir yang paling menjijikan, gitu ya. Kalau orang kafir saja sudah menjijikan, ini lebih menjijikan lagi kata Allah, kata penafsirannya. Dan juga abwaduhum illallah ta'ala. Termasuk juga yang paling dibenci oleh Allah. Orang kafir itu sudah dibenci. Namun kelompok yang ketiga ini lebih dibenci lagi oleh Allah. Kenapa? Li'annahum mawahul kufra wa khalatu bihi khidaan wa tizaan. Nah, sebab mereka ini menyembunyikan, menyepuh ya. Ini mawahu itu menyepuh, mengkamuflasekan. Mereka ini mengkamuflasekan kekufuran dan mencampurkan kekufuran itu sebagai sebuah tipu daya dan hinaan. Ini jadi mereka ini jadi lebih jahat lagi, lebih menjijikan lagi menurut Imam Al-Badawi ya. Lebih menjijikan kekufurannya dan juga lebih dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ini kalau kelompok yang kedua tadi gentle, kafir asli kan gitu. Kalau ini ya mawahu al-kufr, mereka ini mengkamuflasekan kekufurannya. Jadi secara performance ini mereka seolah-olah bukan orang yang kufur, ya kan? Seolah-olah bukan orang yang kufur. Wa khalatu bihi, juga mereka seolah-olah ya istilahnya itu khidaan. Kenyataannya mereka itu sedang mencampur adukan dan juga melakukan tipu daya dan penghinaan. Kita menemukan orang-orang seperti ini, gitu ya. Dia ini ketika ngomong, ya kan, seolah-olah alim di dalam bidang agama Islam, tapi isinya kan gitu. Nah, inilah kelompok yang munafik ini yang disebut. Nah, ini sebetulnya menceritakan kelompok munafik ya. Jadi, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Ini adalah kelompok munafik. Nah, ini mereka seperti itu. Mereka itu menyepuh, ya, menyembunyikan, menyepuh kekufurannya di balik jubah, di balik sorban. Itu bisa mereka seperti itu ya, alhamdulillah. Nah, ini Allah sebutkan itu supaya kita waspada tentu.
Dan ini kenyataannya ada kan, seperti ini. Baru-baru ini kita mendapati kan, ada orang-orang yang berkata-kata nggak beres seperti itu. Berucap mengenai ajaran Islam begini, nah begitulah. Dia tidak sadar perkataannya itu sebetulnya kalau dalam konteks irsadul ibad, dalam konteks sulamut taufik, ya kan, atau dalam konteks kitab-kitab turos itu sebetulnya udah terjatuh pada kekufuran. Hanya saja dibalut dengan istilah-istilah agama yang indah. Nah, inilah bahayanya mereka ya, alimul lisan, munafik. Ya. Alimul lisan tapi munafik itu bahaya sekali. Makanya walidzalika, karena itulah tawwala fi bayani khobasahum, ya, khobasim. Ya. Walidzalika tawwala fi bayani khobasim wa jahlihim, ya, wa ihtizabihim wa tahawqim bi afalihim wa sajala ala amhihim haydalalihim wa tughyan. Nah, karena itu Allah tawwala fi bayan. Maka untuk yang tipe jenis ketiga ini Allah tidak langsung sebutkan mereka lah yang munafik, enggak, tapi Allah sebutkan kriteria-kriteria. Allah panjang lebarkan penjelasan mengenai orang-orang ini. Ya, tawwala fi bayan. Allah jelaskan secara panjang lebar mengenai kebusukan orang-orang ini, ya. Dijelaskan kriteria kebusukannya seperti apa, kebodohan mereka seperti apa, gitu ya. Kebusukan mereka, kebodohan mereka, gitu ya, kehinaan mereka, terus juga perilaku-perilaku mereka yang buruk itu dijelaskan, yang semuanya terkumpul ke dalam kesesatan, gitu ya, kesesatan mereka ini, ya. Dolal wa tughyan, jadi kesesatan mereka, gitu. Jadi kesesatan mereka itu di dalamnya tadi ada hinaan, cacian, kebodohan, nah sebagainya lagi. Wa duriba lahum al-amsal wa anzala fihim. Karena itulah orang-orang seperti ini diberikan contoh-contoh oleh Allah dan juga diturunkan ayat mengenai mereka. Innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di kerak terbawah dari neraka. Nauzubillah, ya. Kerak terbawah dari neraka. Jadi untuk orang munafik itu, kalau orang yang beriman kan tadi ya disebutkan mereka orang beriman, cirinya begini-begini. Lalu ada lawannya, kebalikannya, orang kafir. Kenapa mereka bisa kafir? Begini-begini, kan gitu ya. Namun untuk orang yang munafik, nah di sini dijelaskan dibalik dulu. Bukan istilah munafiknya dulu, tetapi dijelaskan ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu tadi, mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa mahum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman, itu kata Allah, ya. Ini cirinya. Inkarun ma maddahu wa nafyu ma indahalu ay iddahu isbatu. Jadi di sini wa mahum bimu'minin maksudnya adalah Allah mengingkari apa yang mereka ucapkan, yang mereka klaimkan sebagai beriman tadi, ya kan? Wa mahum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Ini alhamdulillah kita dikasih tahu. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku beriman, tetapi mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan statement yang menyeleneh, nah, wa mahum bimu'minin, sebetulnya mereka tidak beriman. Itu sudah kelihatan, gitu ya. Wal ayatu tadullu ala anna manidda al iman wa khalafa qalbu lisana bila itiqadi lam yakun mu'minan. Ayat yang ini, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, sebetulnya adalah ayat yang menunjukkan bahwa orang yang mengklaim, mengaku beriman, tetapi hati dan lisannya malah menyelisihi keimanannya, mereka itu tidak beriman, gitu ya. Jadi aku orang Islam, aku orang beriman nih, tetapi pikirannya, ya kan,
pikirannya liberal, lisannya menyerang ajaran Islam secara halus. Katakanlah kepada mereka, lam yakun mu'minan. Mereka itu tidak beriman sebetulnya. Nah, parameternya jelas, gitu ya. Manidda'al iman wa khalafa qalbuhu lisanahu bil itikadi lam yakun mu'minan. Orang yang mengaku beriman, tetapi pikirannya, hatinya, lalu lisannya malah melawan, bertentangan dengan keimanan itu sendiri, maka mereka sebetulnya tidak beriman. Nah, ini parameternya ya. Manidda'al iman wa khalafa qalbuhu lisana bil i'tiqadi lam yakun mu'min. Ya, lam yakun mu'minan. Jadi kalau ada orang mengaku cendekiawan muslim, mengaku dai, mengaku kiai, mengaku ulama, tetapi ketika pikiran dan statement-statementnya justru bertentangan dengan akidah Islam, lam yakun mu'minan. Gitu. Ini alhamdulillah, ayat ini luar biasa. Jadi wanfila, ketika kita sudah sampai ke ayat wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, kita harus sudah mulai waspada. Apa yang dimaksudnya? Mulai waspada apa yang dimaksudnya? Jadi begini. Memang di dunia ini ada orang yang beriman dan orang yang kafir. Kita tinggal ikut orang yang beriman. Tetapi tetap di sini, ketika kita mengikuti orang yang beriman pun, nah nanti akan ketemu wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nanti akan ketemu orang yang mengaku-ngaku beriman, bukan yang beriman asli. Nah, Allah jelaskan kriterianya. Allah jelaskan contoh-contohnya. Allah jelaskan orang-orangnya. Kalau dalam sejarah kan ada orang-orangnya. Allah jelaskan misalnya dawabitnya ya, parameternya seperti apa. Nah, maka sehingga ketika kita mengikuti orang itu, nah kita bisa selamat. Kita tidak tertipu oleh kelompok yang ketiga ini. Orang yang mengaku beriman, wa mahum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk kajian seperti itu ya. Wa alam.